Untuk sharpening filter, jadi tujuannya adalah mempertajam, memperjelas detail gambar. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kelihatan. Jadi bagian-bagiannya ini misalkan biasanya dipakai untuk gambar-gambar yang gambar X-ray, gambar CT scan, itu kan biasanya dia tidak terlalu jelas. Sehingga kita bisa perjelas detailnya dengan menggunakan sharpening. Atau juga bisa digunakan untuk mendapatkan tepi dari gambar. Ya, tepi dari gambar. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih tekniknya? Nah, ini ya. Kita akan bahas mengenai sharpening filter. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai teori dasarnya dulu. Teori dasarnya adalah different atau turunan. Different, turunan itu sebenarnya adalah different, selisih. Ya. Secara teori, ini kalian sudah dapatkan di mata kuliah matematika ya. Atau kalkulus kalau mungkin yang lama-lama. Nah, yang kita bahas di sini adalah turunan untuk fungsi diskrit, bukan fungsi kontinu ya, fungsi diskrit. Jadi karena kita berbicaranya dalam matematik, image itu adalah merupakan fungsi diskrit, maka kita menggunakan teorinya juga teori untuk fungsi diskrit. Turunan. Turunan itu kan ada turunan tingkat 1, turunan tingkat 2, ya. Turunan tingkat pertama dulu yang kita akan bahas. Turunan tingkat pertama untuk fungsi satu dimensi itu dapat dinyatakan sebagai, misalnya kan kalau kita menuliskan misalkan Y kan sama dengan 2Y ditambah 1, maka dy per dx yang gitu toh sama dengan, nah hanya di sini kita membahasnya adalah berupa fungsi satu dimensi, ya, jadi turunan fungsi satu dimensi dari bersamaan fx itu sama dengan nilai fx pada posisi di depannya dikurangi dengan nilai fx pada posisi di pada posisi dirinya sendiri. Jadi saya gambarkan di sini yang dimaksud dengan fungsi satu dimensi, misalkan saya punya sebuah fungsi fx yang nilainya ini x ya, yang atas ini x sama dengan 0, nah, atau 1 aja mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, fungsi fx ini merupakan fungsi satu dimensi, berarti satu dimensi itu array ya. Kalau saya sebut satu dimensi berarti dia modelnya adalah berupa array, nah, dengan nilai misalkan di sini f1 3, f2 4, f3 3, f4 3, F5 1, misalkan ini contoh ya. Ini fungsi ya, ini fungsi dengan nilai x-nya adalah merupakan posisi, sedangkan nilainya di sini adalah fx-nya. Maka turunan ya f terhadap x satu turunan tingkat pertama ini nilainya sama dengan ya. Kalau kita mau menghitung nilai turunan pada posisi 1, x untuk x sama dengan 1, itu sama saja dengan kita menghitung selisih antara nilai yang ada di depannya, x plus 1, ya kan? Kalau x-nya 1, x plus 1-nya kan 2. Ya, jadi x plus 1 yang di depan dikurangi dengan dirinya sendiri.
dikurangi dengan fx. Fx kan dirinya sendiri. Ya, berarti 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Kemudian yang di sini 3, yang 4, yang pada posisi 2, berarti kan fx-nya 4. Nah, fx plus 1-nya berapa? Ya, F3. F3 itu 3. Berarti depannya ini. Ya. Berarti 3 dikurangi dengan 4. Min 1. Kemudian kalau kita mau menghitung yang posisi 3, ya berarti kita melihat depannya. 3 dikurangi 3, 0. Kemudian kalau posisi 4, ya 1 dikurangi 3. Dan seterusnya. Ini cara menghitung turunan tingkat pertama untuk fungsi satu dimensi. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang untuk turunan tingkat kedua itu biasanya ditulis 2 ini, ya, 2x ya. Nah ini dia tidak hanya melibatkan depannya tapi juga belakangnya. Jadi kalau kita mau menghitung nilai turunan pada posisi x sama dengan 1, maka dia harus melihat depannya dan belakangnya. Sehingga di sini kita mulainya tidak bisa dari posisi paling kiri karena belakangnya kan nggak ada. Maka kita mulai dari posisi yang kedua. Jadi untuk menghitung turunan kedua dari x sama dengan 2 itu adalah sama dengan ini rumusnya. X ditambah 1 dari fungsi X ditambah 1, berarti kalau posisinya sebelumnya 2, maka dia akan membaca yang ketiga. X plus 1-nya 3, ditambah dengan X min 1, X min 1-nya itu adalah 1, dikurangi dengan 2 kali dirinya sendiri. Jadi kalau contoh ini, kalau kita mau menghitung turunan kedua, untuk X sama dengan 2, ya, itu maka sama dengan depannya dia itu adalah 3, ditambah dengan 3, belakangnya itu adalah 3 kan, berarti 6, dikurangi dengan 2 kali dirinya sendiri. 2 kali dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan 4. Berarti 2 kalinya yang 8. Berarti 6 dikurangi 8 sama dengan min 2. Nah, di sini maka nilainya sama dengan min 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk posisi 3. Posisi 3 ini berarti sama dengan berapa turunan kedua dari 3 yang ada di sini maksudnya itu. Itu sama dengan, lihat depannya adalah 3, ditambah dengan belakangnya 4, berarti 7, dikurangi dengan 2 kali dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri kan 3, maka sama dengan 1. Ini cara menghitung turunan tingkat kedua. Oke. Nah, kita akan menerapkan teori dasar dari turunan tingkat pertama dan tingkat kedua ini pada image. Kita akan mengambil contoh sebuah image yang bentuknya seperti ini. Lalu saya hanya mengambil satu, ini kan kalau saya menyebut image itu berarti kan fungsinya 2 dimensi. Nah, saya hanya mengambil satu baris saja, sehingga menjadi 1 dimensi ya. Saya hanya mengambil satu baris yang ada di sini. Yang saya beri tandai yang melewati titik putih ini. Satu garis yang melewati titik putih. Dimana kalau pada saat kita menjalankan scanner, pada saat kita melakukan proses kuantitasi mesinnya, ya, ini akan menghasilkan sinyal, di mana kalau yang sinyal itu warnanya terang, dia menjadi tinggi di sini sinyalnya. Kemudian yang bagian gelap dia menjadi rendah. Ini kalau di sini kan warnanya dia terang, kemudian berangsur-angsur dia menjadi gelap. Ini kalau digambarkan dia seperti ini.
kemudian sampai di daerah ini dia gelap, hitam, ya, sehingga dia rendah. Nah, kemudian di sini ada titik warna putih. Titik di sini warnanya putih. Tadi sudah ketutup ya. Titik warnanya putih, maka dia akan muncul warna di sini, naik dengan drastis, tapi kemudian turun lagi. Karena hanya satu titik ya. Kemudian turun lagi, gelap kan, gelap, lalu naik lagi, ini ada garis tipis, ya, ada garis tipis yang lebarnya tidak terlalu besar, maka dia naik, kemudian turun lagi. Nah, ini gelap lagi, gelap. Nah, ini dia langsung beralih dari gelap di sini menjadi terang, sehingga dia langsung naik menjadi terang. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, daerah-daerah yang dimaksud dengan detail, ya, ini adalah daerah-daerah yang merupakan yang pertama rem. Rem itu adalah daerah di mana terjadi perubahan warna, perubahan kecerahan secara perlahan. Ini kan perlahan ya, dari mulai terang kemudian perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Ini yang kita sebut dengan daerah rem. Jadi rem itu ini, daerah yang dia miring. Kalau digambarkan secara fungsi satu dimensinya, ya, rem. Jadi perubahannya perlahan, bisa dari putih ke hitam atau kebalikannya dari hitam ke putih. Kemudian detail yang kedua itu adalah isolated point atau kita sebut dengan titik aja. Satu titik yang di sekitarnya itu tidak ada titik lain atau tidak ada daerah lain. Jadi hanya satu titik yang terisolasi. Ini contohnya ini tadi. Jadi dia kalau digambarkan bentuknya ya ini seperti apa ini namanya? Trigger gitu. Naik kemudian turun. Ya. Kemudian detail yang ketiga itu adalah garis tipis, thin line. Garis yang tipis sekali, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kalau digambarkan mirip seperti isolated point, tapi dia agak sedikit lebih lebar. Ininya dia agak sedikit lebih lebar dibandingkan thin line. Kalau thin line kan dia hanya 1 pixel paling, langsung turun lagi. Kemudian yang keempat itu adalah yang disebut dengan step. Step itu adalah sebuah daerah yang dia merupakan perbatasan di mana perubahannya itu mendadak ya, dari hitam langsung menjadi putih atau kebalikannya dari putih langsung menjadi hitam. Itu yang disebut dengan step. Ya, ini daerah ini. Ya, ini yang disebut dengan step. Oke. Nah, misalkan pada proses ini kita mau bagi dia menjadi 8 tingkatan warna. Ya. Jadi kita mau bagi menjadi 8 tingkatan warna, maka kondisi-kondisi ini kita jadikan ini kan sampling dan kuantisasi ya, yang menjadi sebuah titik-titik ya, sehingga nilai titik-titik ini kita bisa gambarkan, misalkan nilainya seperti ini 5 ya, karena di sini 5, nanti paling tinggi adalah 7, paling rendah adalah 0 ya, ini seperti ini. Nah, yang bisa kita perhatikan untuk daerah-daerah yang kita sebut tadi detail ya, ada step, rem, isolated point, thin line. Nah, ini diperhatikan rem. Rem ini adalah sebuah daerah yang dia turun secara perlahan dan dia seolah-olah seperti tangga, naik secara perlahan atau turun secara perlahan. Jadi nilainya ini akan turun secara perlahan.
5, 4, 3, 2, 1. Jadi satu daerah rem itu adalah ini, satu daerah rem. Ya, jadi ada perubahan turun secara perlahan 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Ya. Kemudian yang isolated point dia hanya satu nilai yang tiba-tiba tinggi. Satu nilai tinggi padahal sebelumnya rendah. Tapi hanya satu. Itu yang disebut dengan isolated point. Kemudian yang thin line ini daerahnya dia lebih lebar, sedikit mirip rem tapi tidak terlalu menanjak secara perlahan. Jadi kalau dilihat di sini nilainya dari 0 berubah langsung 1, langsung 3, kemudian 1 lagi. Jadi lebarnya ini juga tidak terlalu lebar. Ini yang disebut dengan thin line. Ya. Nah, yang rem ini kita lihat ada perubahan mendadak dari rendah langsung menjadi tinggi. Dari 0 langsung menjadi 7. 0 langsung menjadi 7. Nah, ya. Ini perlu dipahami dulu sebelum kita terapkan untuk turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, paham dulu ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi dari image yang disebut dengan detail. Jadi ada macam-macam. Nah, selain detail, ini ada daerah yang disebut dengan flat segment. Nah, flat segment itu adalah daerah yang nilainya nilainya sama semua, flat. Itu bisa merupakan daerah background atau daerah yang objek yang memang tidak ada detail di dalamnya. Contohnya yang flat segment mana? Flat segment ya bisa nilainya 1 semua, 5 semua, 0 semua. Gitu. Ini adalah daerah flat. Flat yang warna putih. Ini adalah flat yang warnanya gelap. Ini juga daerah flat yang warnanya gelap. Ini juga daerah flat yang warnanya gelap. Jadi flat segment itu daerah yang rata. Daerah yang nilainya semuanya sama. Tuh. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita terapkan turunan pertama untuk potongan atau strip image yang tadi, dengan sifat dengan yang sudah mengandung rem, mengandung isolated point, mengandung thin line, mengandung step. Ya. Kita lihat dulu turunan pertama. Turunan pertama kita ambil mulai dari 2 semua saja, karena yang satu itu, yang turunan kedua kan tidak bisa. Nah, tadi kalau turunan pertama itu depan dikurangi dirinya sendiri. Jadi kalau saya mau menghitung turunan pertama dari 5, sama dengan depannya berarti 4 dikurangi 5, berarti sama dengan min 1. 3 dikurangi 4 sama dengan min 1 dan seterusnya. Sedangkan turunan kedua, yang ini misalkan kenapa dapat min 1, yaitu dari 4 ditambah 5, 4 itu depannya, ditambah 5 belakangnya, jadi kan 9, dikurangi dengan 2 kali 5, dikurangi 2 kali dirinya sendiri. Nah, 10, jadi sama dengan min 1. Ini hasilnya urutannya seperti ini, contohnya ya. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan itu adalah nilai-nilai turunan pertama maupun kedua pada daerah-daerah yang saya sebut tadi. Ada rem, isolated point, thin line, step maupun flat segment. Kalau kalian perhatikan di sini, daerah rem untuk turunan yang pertama, ya, hasilnya itu dia mempunyai nilai selain 0. Saya menyebutnya di sini selain 0. Dia mempunyai nilai yang selain 0. Nah, kalau hasil turunan ini kita pisahkan menjadi 2, yaitu 0 dan yang bukan 0,
non-zero, tidak peduli itu negatif atau positif. Nah, non-zero ini kita sebut dengan respon. Respon, ya. Yang nilainya non-zero ini kita sebut dengan respon. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nilai-nilai yang selain 0 ini kita sebut dengan respon. Dengan mengabaikan tanda, jangan dilihat tanda, baik negatif maupun positif, itu kita absolutkan, ya, kita ambil nilainya itu secara absolut. Semakin besar nilai itu maka disebut responnya semakin besar. Semakin rendah nilai, semakin mendekati 0, ya maka responnya semakin kecil. Sekarang kita perhatikan kembali ke rem. Rem ini nilainya di sini dia mengandung respon di daerah rem. Ya. Sepanjang rem ini dia ada responnya. Kan rem itu tadi antara ini sampai dengan di sini. Nah, sepanjang rem ini dia mau mengandung nilai. Ya, mengandung nilai. Atau punya respon di sepanjang rem. Kemudian untuk yang daerah flat segment, ini dia tidak ada respon. Semuanya hampir sama, tidak ada respon. Hasilnya 0. Ya kan? Flat. Di flat yang tinggi pun sama, dia hasilnya 0. Ya. Kemudian untuk yang isolated point, nah kita perhatikan isolated point, di sini dia memberikan respon ini. Dia memberikan respon yang tinggi. Nah, kalau kita bandingkan antara turunan pertama dan hasil turunan kedua, respon dari turunan kedua dia lebih besar. Abaikan tanda negatif ya. Jadi 12 dia lebih besar daripada 6. Jadi responnya untuk turunan kedua pada isolated point ini lebih besar. Demikian juga untuk thin line. Thin line ini responnya juga lebih besar dibandingkan turunan pertama. Jadi turunan kedua dia lebih besar. Nah ini. Nah, pada daerah step, untuk turunan pertama dia hanya menghasilkan satu respon, sedangkan turunan kedua dia menghasilkan dua respon. Nah, bagaimana perbedaan untuk rem? Kalau kalian lihat yang rem, yang turunan pertama ini dia memberikan respon sepanjang rem, sedangkan untuk turunan kedua, itu dia hanya memberikan respon di awal rem dan di akhir rem. Sedangkan yang di tengah-tengahnya ini dia tidak memberikan respon. Oke. Nah, respon, sekarang kita berbicara mengenai respon. Respon ini bisa kita gambarkan dengan sebuah nilai grayscale. Jadi respon itu bisa kita wakili dengan sebuah nilai grayscale yang besar atau putih. Jadi kalau yang non-respon itu bisa kita wakili dengan nilai yang 0. Sehingga kita nanti untuk melakukan proses turunan pertama dan turunan kedua, kita akan mendapatkan hasil gambar itu adalah berupa hitam dan putih, di mana yang respon yang mewakili dua nilai yaitu respon dan non-respon. Ingat ya, jadi yang respon itu tadi yang nilainya lebih dari 0. Oke, nah berdasarkan sifat-sifat ini tadi, sifat-sifat dari hasil respon pada turunan pertama dan turunan kedua, kita akan bisa menyimpulkan di sini tadi bahwa sifat dari turunan pertama dia mempunyai nilai tidak 0 di sepanjang rem. Jadi sepanjang rem itu dia memberikan respon di sepanjang rem. Oke. Yang kedua, ini sifat turunan pertama,
dia nilainya 0 di sepanjang flat segment. Jadi sepanjang flat segment dia nilainya 0. Dan yang ketiga, dia mempunyai nilai tidak 0 atau respon di awal step atau di run. Di awal step atau di run. Ya, step. Di awal step dia tidak 0. Di awal rem juga dia tidak 0. Ini sifat dari turunan pertama. Yang terpenting adalah ini. Dia mempunyai nilai tidak 0 di sepanjang rem. Nah, sifat dari turunan kedua itu adalah sifat dari turunan kedua, dia mempunyai nilai tidak 0 atau respon di sepanjang flat segment, sama seperti sifat turunan pertama. Kemudian ini tadi di rem, ini yang berbeda. Untuk turunan kedua, dia hanya ada di awal dan di akhir rem. Ini tadi, di awal dan di akhir rem. Nah, sedangkan nilai yang di sepanjang rem itu dia nilainya 0. Ini tadi, ini sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita sajikan itu tadi, kita nyatakan dengan bahwa hasilnya itu kalau dia non-zero itu adalah respon, dia misalkan diwakili dengan nilai putih, lalu yang zero itu nilainya 0, maka bisa kita bayangkan bahwa hasil dari turunan pertama, daerah yang di sini ini ada kita ambil semua. Daerah yang di sini itu akan tebal. Ya, menghasilkan sebuah respon kan. Kemudian dia tidak ada respon, lalu ada respon. Kemudian tidak ada respon, ada respon. Tidak ada respon, lalu ada respon tapi tipis di sini. Jadi gimana ya menggambarkannya? Saya ambil satu baris ini tadi, kalau saya gambarkan dalam bentuk hitam dan putih, misalkan hitam ini adalah respon ya, jadi kalau satu garis ini, ya dia akan hitam, kemudian dia kosong, kemudian titik, ya, titik yang agak tebal karena ada 2 di sini. Ya, kemudian dia tidak ada respon, lalu ada garis tipis inline, ya, kemudian dia tidak ada respon, kemudian di sini ada langsung dia ada titik saja, karena di sini yang flat segmentnya di sini 0, kemudian 7. Nah, ini yang flat segmentnya dia hanya berupa garis seperti ini. Ini untuk turunan yang pertama. Nah, turunan yang kedua ini kalau diperhatikan perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah di daerah flat segment ini. Nah, daerah flat segment saya beri warna kuning aja. Nah, untuk yang turunan kedua, daerah flat segment ini dia hanya ada sini dengan sini. Yang ini dia kosong. Ya. Kemudian di daerah titik ini dia lebih kuat, lebih jelas. Ya. Karena dia 12 di sini. Kemudian daerah thin line ini juga dia lebih terang. Ya, lebih terang warnanya. Kemudian di daerah step dia juga lebih tebal. Nah, seperti itu. Nah, karena sifat-sifat ini, maka penerapan dari kedua turunan ini berbeda.
turunan pertama ini akan menghasilkan tepi gambar yang lebih tebal. Kenapa? Karena remnya kalau saya gambar tadi pakai warna hijau, ini warna hijau ini. Untuk yang turunan pertama, ini tuh tebal. Nah, kalau yang kuning itu yang turunan kedua. Ya. Jadi ini tebal. Gitu. Jadi karena turunan pertama menghasilkan tepi gambar yang lebih tebal, ya, maka turunan pertama ini kita gunakan untuk deteksi tepi. Untuk mendapatkan tepi dari gambar. Sedangkan turunan kedua, dia memberikan respon lebih kuat pada garis yang tipis dan titik yang terisolasi. Ini tadi, garis yang tipis, ya, thin line, ini dia responnya lebih besar. Demikian juga isolated point, dia responnya juga lebih kuat, lebih besar. Kalau gambar kita definisikan dengan terang dan gelap tadi, dia menjadi lebih terang. Nah, sehingga untuk turunan kedua, ini kita gunakan untuk memperjelas detil gambar atau untuk ini, ya, memperjelas detil dari gambar. Kita sebut juga dengan sub, ini. Memperjelas detil dari gambar. Oke ya. Ini yang agak panjang memang ya ceritanya. Saya akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya nanti. Ini materinya masih cukup panjang. Saya akan jelaskan ini tadi bagaimana sih bentuk-bentuk dari filter turunan kedua dan filter turunan pertama itu seperti apa, dan nanti seperti apa proses dan cara kerjanya. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikannya di MATLAB. Ya. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.